Jadi sampai Sayyidina Umar itu ketemu di satu tahun haji, ketika tahun-tahun haji kan orang-orang pada datang. Ditanya, mana? Dari Yaman. Ditanya, apa ada Uwais Al-Qarani? Datang dibawa Uwais Al-Qarani. Dan kamu ini Uwais bin Amir? Betul, saya Uwais bin Amir. Qala na'am. Qala min Murad, kamu berasal dari kabilah Murad. Dia bilang betul. Min Qoron, kamu dari Qoron, dari wilayah Qoron, atau dari kabilah Qoron. Dia bilang betul. Qala na'am. Wa kana bika barosun, dan ada padamu dulu penyakit belang. Kamu dulu pernah kena penyakit belang. Fabara'ta minhu ila mawdhi jahmin. Kemudian kau sembuh kecuali satu tempat seperti satu uang dirham. Kecuali tempat satu uang dirham, satu uang logam yang masih ada bekas daripada belang. Sayyidina Umar sampai ngerti tentang ciri-cirinya karena pernah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Bilang ada di antara orang-orang itu yang dia tidak diketahui di bumi, tapi dia terkenal di langit. Orang menganggap dia itu rupa asy'ath akbar, kata Rasulullah. Banyak orang yang kusut, lusuh, ya, dia dekil penampilannya, marfu'un bil abwab, kalau dia ke pintu-pintu orang dia diusir. Ya. Dia bilang marfu'un al abwab. Yang sama Allah la abarrah. Kalau dia minta kepada Allah, Allah akan mengijabah doanya. Di antara mereka adalah Uwais Al-Qarani. Rasul pernah menceritakan Uwais itu kepada sahabat. Orangnya belum pernah datang, belum pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasul tahu dari Allah SWT, diberitahu wahyu itu tentang Uwais yang ada di Yaman. Uwais itu ciri-cirinya begini. Kemudian ciri-cirinya diantaranya dia pernah kena penyakit belang. Sembuh penyakit belang itu kecuali satu tempat seperti uang dirham. Itu masih ada bekas daripada penyakit belang. Bahkan Rasulullah sempat berpesan SAW kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali. Ya Umar, ya Ali, kalau kamu ketemu sama Uwais itu, mintalah supaya dia beristighfar. Mintalah doa kepada Uwais dan mintakan supaya dia mintakan istighfar kepada Allah untuk kamu. Itu pesannya kepada sahabat Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhum. Maka ketika Sayyidina Umar itu berada di zaman kekhalifahan beliau mencari Uwais, itu dicari. Ketemu orangnya, Uwais Al-Qarani. Qala na'am qala laka walidatun. Kau punya seorang ibu, katanya Sayyidina Umar. Kau punya seorang ibu? Dia bilang betul. Ya. Qala na'am qala laka walidah. Ya. Dikatakan kau punya ibu, dibilang iya, saya punya ibu. Qala fa ini sami'tu Rasulullah yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Sayyidina Umar, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amda di ahli Yaman, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama beberapa pasukan orang-orang dari Yaman. Min Murad, summa min Qoron. Dia berasal dari kabilah Murad dan dari kabilah Qoron. Wa kana bihi baros. Dahulu ada pada dirinya penyakit baros, belang. Fabari aminu, maka dia sembuh dari penyakit belang itu. Illa maudhi dirhamin, illa maudhi, kecuali satu tempat seperti dirham, seperti uang dirham yang tidak hilang. Lahu walidatun, dia punya ibu. Ya. Wa huwa biha barrun. Ya, dan dia punya ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya itu. Law aqsama 'ala Allah ila abarrah. Seandainya dia minta kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya Uwais. Jadi pernah diberitakan Uwais ini oleh Rasulullah SAW, sehingga Sayyidina Umar itu mencari Uwais ini. Maka fa in istata'ta yastaghfira laka fa'al. Kalau engkau bisa untuk dia memintakan ampun untukmu, maka silakan kau lakukan.
kau minta dia untuk supaya beristighfar untukmu kepada Allah Ta'ala. Astaghfirli. Maka kata Sayyidina Umar, kalau gitu sekarang mintalah ampunan untukku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Uwais. Padahal kita tahu Khalifah Umar ini salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin, sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi disuruh minta oleh Rasulullah, disuruh minta istighfar kepada Uwais Al-Qarani. Kalau Umar, aina turidu? Ya. Diceritakan di riwayat yang lain, Sayyidina Umar ini datang kepada Uwais Al-Qarani bersama Sayyidina Ali, 2 orang itu. Ya. Maka sesuai asalnya Uwais menolak. Ya, bagaimana dia bilang, saya mintakan ampun kalian ini berdua sahabat. Dia bilang Rasul yang menyuruh kami untuk memintakan supaya kau mintakan ampun untuk kami. Maka didoakan oleh Uwais. Selesai, maka Sayyidina Umar bertanya, ila aina turi, kemana kau mau pergi sekarang ini? Sekarang kau mau pergi kemana? Qala al-Kufah, saya mau pergi ke Kufah. Qala ala aktub laka ila amiliha, maukah kamu saya tuliskan surat kepada pejabat di Kufah itu supaya dia memberimu dari Baitul Mal? Karena dilihat Uwais ini ya orang yang miskin. Ini dia butuh perjalanan ke Kufah. Dari Madinah ke Kufah ya jauh betul. 2 bulan, sebulan atau lebih perjalanan, 2 bulan perjalanan. Dibilang zaman itu ya, zaman pakai unta kan. Ya, sekarang ya pesawat ya. 1 jam. Kemudian kata Sayyidina Umar, mau saya tulis surat enggak? Saya tuliskan bagimu surat supaya kepada pejabat di Kufah, karena beliau ketika itu khalifah. Saya tuliskan surat untuk pejabat di Kufah supaya memberikan kepadamu. Bilang qala aku fi khabra'in nas'abu ilayya. Maka Uwais berkata, saya berada di antara rakyat jelata, di antara orang-orang secara umum, itu lebih saya sukai. Lebih saya sukai. Saya berada di antara orang itu lebih saya sukai daripada saya dikenal orang. Kuatirnya kalau ditulis surat disuruh bawa, kuatir dia dikenali oleh orang, maka dibilang saya lebih baik bercampur sama orang-orang umum daripada saya dikenal. Falmakana minal amil mukbil, ketika tahun berikutnya, tahun haji, itu salah satu tahun haji, di tahun haji berikutnya hajja rajulun, maka berhajilah seseorang, wa wafaqa Umar bin asyrafihim, daripada pemuka Kufah, daripada pemuka orang-orang yang ada di Kufah. Kan dia ingat Uwais itu pergi ke Kufah. Fa wafaqa Umar, maka bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian fasalahu an Uwais, maka Umar pun bertanya tentang Uwais Al-Qarani di Kufah. Qala taraktuhu rathal bait, maka dikatakan oleh orang itu, saya tinggalkan Uwais itu dalam keadaan jelek rumahnya. Qalilul mata, sedikit hartanya. Qala sabitu Nabi SAW yaqul, kata Sayyidina Umar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang pada kalian Uwais bin Amir, ma'amdadin min ahlil Yaman, bersama dengan beberapa banyak orang dari Yaman, min Murad wa min Qaran, berasal dari Murad dan dari kabilah Qaran, kana bihi baras, dia ada padanya penyakit belang, fabar yaminu ila maudhi'a dirhamin, maka sembuh penyakit belang itu dari dia kecuali tempat 1 dirham. Lahu walidatun, dia memiliki seorang ibu, huwa biyabarun, yang mana dia berbakti pada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, seandainya dia bersumpah kepada Allah, ini memohon pada Allah Ta'ala, pasti Allah akan menunaikan sumpahnya itu, memenuhi permintaannya.
Fa in istata'ta istaghfir laka faf'al. Kalau kamu mampu untuk supaya dia minta ampun untukmu kepada Allah, maka lakukanlah. Utiya Uwaisan wala istaghfirli, maka didatangkanlah Uwais dan dikatakan istaghfir, minta ampun untuk saya. Faqala anta hadatu adan bisa paling soleh, maka dikatakan engkau orang yang baru saja. Si Uwais berkata kepada Sayyidina Umar, engkau ini orang yang baru saja tiba dari atau berada di perjalanan yang baik, yaitu perjalanan untuk haji. Harusnya kau yang doakan saya, karena orang yang dari haji itu, ya pernah ada riwayat dikatakan, ya Allah maghfir lil haji liman samarul haji. Allah ampunilah orang yang berhaji dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Sayyidina Umar baru datang dari haji, kata Uwais, ya harusnya Anda yang minta istighfar untuk saya. Engkau baru dari haji. Qala istaghfirli, qala anta hadatu fastaghfirli. Qala lagi itu Umar, tanya Uwais pun memintakan ampun untuk Sayyidina Umar kepada Allah Ta'ala. Kemudian qala lagi itu Umar, qala lagi itu Umar, qala na'am fastaghfir lahu fabatina lahu an-nas. Jadi setelah orang ini mendengar siapa Uwais, ya, dia pergi pulang ke Kufah dan mencari Uwais Al-Qarani ini, si orang tadi yang dari Kufah. Kemudian minta ampun, memintakan supaya Uwais untuk beristighfar untuk orang ini. Bilang, kamu ini kan baru haji, kamu ketemu Umar di sana, katanya Uwais. Uwais di Kufah, kan dari perjalanan kemarin dia pindah ke Kufah. Tadi ditanya orang Kufah ini, apa kau kenal Uwais? Dibilang Uwais itu orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Dibilang, kemudian diberitahu tentang siapa Uwais itu. Uwais itu disebut oleh Rasul SAW. Kalau kamu bisa minta ampun kepada dia, mintakan dia supaya dia minta ampun pada Allah untukmu, lakukan. Maka setelah pulangnya tadi dijumpai Uwais. Dia minta istighfar. Dia bilang, kamu ini dari haji, saya minta istighfar pada engkau, bukan kau minta istighfar pada saya. Katanya Uwais. Hanya semenjak itu dikenal lagi Uwais. Ketika sudah dikenal, dia pergi dari Uwais. Kan dia tidak mau, dia pergi dari Kufah. Si Uwais ini pergi dari Kufah. Asalnya kan dia dari Yaman. Di Yaman sudah kan dia pindah ke Kufah supaya tidak dikenali. Di Kufah dikenali lagi sama orang ini, dikasih tahu sama Khalifah Umar. Pindah lagi dari Kufah, pindah lagi karena sudah dikenali oleh orang banyak. Dia pindah lagi. Qantala ala wajhin, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kisah dari Uwais ini panjang juga, diriwayatkan di beberapa riwayat. Ada yang lebih panjang daripada ini. Daripada kisah daripada Uwais Al-Qarani, salah satu tabi'in. Bahkan sebagian mengatakan Uwais ini paling afdolnya tabi'in, paling utamanya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Silakan kalau ada pertanyaan tentang ini atau yang lain. Masih ada sisa hadis tentang Uwais ini dalam riwayat Muslim. Di Mekah itu kan Khalifah Umar, zaman Khalifah Umar dia ke Madinah, ke Mekah untuk haji. Sayyidina Umar baru menjumpai itu di masa pemerintahnya, tidak sebut secara pasti beberapa masa perintahnya, dianggap di pertengahan. Sayyidina Umar itu merintah 10 tahun. Sayyidina Umar itu jadi khalifah 10 tahun. Dan dia baru naik jadi khalifah setelah hampir 3 tahun Rasulullah wafat. 2,5 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat, baru Khalifah Umar ini naik jadi khalifah. Karena Khalifah Abu Bakar pemerintahnya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi kemungkinan baru ketemu di pertengahan masa Khalifah Umar, sekitar 7,5 tahun setelah wafatnya Kanjeng Nabi SAW kurang lebih.
baru ke Mekah. Ya, tapi dia sama nih Kanjeng Nabi. Yang cuma ndak kejumpa, ndak kepanggih, ya ndak manggih Kanjeng, ndak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Ini sekitar 7 tahunan. Baru setelah Rasul wafat, baru beliau ke Mekah haji, ditemui oleh Khalifah Umar waktu itu. Dan dia kata Usaid bin Jabir, Al-Kufah qurwafatu Umar. Orang-orang Kufah itu pernah datang ke Umar radhiyallahu anhu, rajulun mimkan yasqaru bi Uwais. Di antara rombongan Kufah ini ada orang yang sering menghina Uwais. Di antara rombongan orang Kufah ini ada orang yang menghina Uwais, ya, karena memang Uwais itu penampilannya yang karena orang tidak punya, dekil, kayak macam gembel lah bahasanya orang sekarang, karena tidak punya, dihina dianggap ini. Kalau makanya kita tidak boleh menghina orang itu cuma dari sekedar, karena siapa yang tahu orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ya, itu casing. Nah, sekarang ini zamannya casing. Katanya anak muda nih, coba lihat di mana Instagram dia, glowing, supaya kelihatan wajahnya. Balik nggih, monggo. Oh nggih. Nggih. Iya. Ya. Waktu kita dipanggil dalam ada soal kita melakukan sholat, tapi kita menolak Allah dan sholat tanpa pertolongan kita. Ayat sholat juga Iya. Itu adalah sebesar. Iya. Ya. Jadi adapun la haula wala quwata illa billah, itu memang hakikat segala sesuatu itu ya la haula wala quwata illa billah. Hakikatnya begitu. Ditafsiri sendiri oleh Rasulullah SAW, makna la haula itu apa? Ay la haula anil maksiati, tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat, wala quwata dan tidak ada kekuatan li taati untuk melakukan ketaatan, illa billah kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Itu hakikatnya. Hakikatnya orang tuh bisa melakukan sesuatu apapun itu kebaikan, baik itu sholat dan yang lainnya, itu hakikatnya adalah hanya dengan pertolongan Allah. Ini la haula wala quwata itu hakikat, ya, hakikat. Jadi maksud tadi itu mahabbah itu kan cinta, itu kan dorongan. Orang akan mengejar apa yang dia cintai. Ya. Jadi, itu tidak bertentangan. Wah, kalau kita bicara hakikat, semuanya itu dengan pertolongan Allah. Bahkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta tolong untuk menyembah. Minta tolong untuk menyembah. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak mungkin na'budu tanpa nasta'in. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Na'budu tanpa nasta'in, tidak mungkin. Kita menyembah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, tapi cinta ini kan intinya yang mendorong itu adalah kecintaan. Jadi orang sudah punya senang kepada suatu, gampangnya masalah dunia saja, orang punya karep suatu yang dia kejar. Ya, pasti dia akan berusaha untuk mencapai dia punya. Adapun la haula wala quwata itu hakikatnya, nggak mungkin kita bisa melakukan itu jelas hakikatnya tanpa pertolongan dan tanpa daya dan upaya dari Allah SWT. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, la haula wala quwata illa billah itu dawaun, dalam riwayat Tirmidzi itu obat dari 99 penyakit
La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, Rasul bilang ucapan la haula wala quwata illa billah itu dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisarwa alhammu. La haula wala quwata illa billah itu obat dari 99 penyakit, 99 macam penyakit. Yang paling gampangnya penyakit sumpek. Yang paling gampangnya penyakit sumpek. La haula wala quwata illa billah. Nah, apa itu? Penyakitnya orang Jawa. Oh, sumpek. Ya semua orang saya rasa. Itu penyakitnya sumpek. Jadi la haula jadi la haula itu hakikatnya sudah. Jadi untuk memotivasi orang tuh kalau senang, gak bisa senang. Nah supaya senang, orang kan katanya tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin ada cinta kecuali kenal, kan gitu. Gak mungkin ada cinta kecuali kenal. Makanya kewajiban pertama manusia itu bukan sholat, tapi mengenal Allah, mengenal siapa yang disembah, baru mengenal cara sembahyang. Setelah mengenal siapa yang disembah, baru mengenal cara menyembah. Ma'rifatullah, kewajiban utama dan pertama manusia adalah mengenal Allah. Sampai di tafsir pun ketika ayat surah Az-Zariyat ayat 52, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah, untuk menyembah kepada aku, beribadah kepada aku. Menurut sebagian ahli tafsir, makna ya'buduni itu ya'rifuni, untuk mengenalku. Apa kaitannya mengenal dengan menyembah? Yaitu tadi, bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Gitu. Dan itulah fungsinya hati itu adalah ma'rifatullah. Fungsinya hati kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW. Ketika sudah kita kenal Rahman Rahimnya Allah, Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Maliki Yaumiddin, Allah itu Rahmanir Rahim. Ya, maka barulah kita iyyaka na'budu, barulah kita betul-betul mantap menyembah karena kita sudah mengenal siapa yang disembah ini. Dan memang ketika kita sudah mengenal, maka kita pasti akan menyimpulkan bahwa tidak ada yang memang yang patut disembah kecuali Tuhan yang maha segala-galanya itu tadi. Itu Allah Rabbul Alamin. Nah, cinta itu pendorong. Orang kalau sudah senang, ya kan? Nah, itu. Maksudnya apa? Saya jelaskan tadi karena orang itu kan kadang menganggap remeh hadis ini, almarhum man habba. Yang penting cinta. Cinta ya apa oleh gak melo itu cinta model apa kan gitu. Ya, masalah dia bisa mengikuti sempurna atau tidak itu urusan lain. Nah, Rasul itu ingin memotivasi bahwa ya Rasul, saya tidak punya banyak amal, cuma saya cinta sama jenengan. Nah, Rasul ingin memotivasi orang itu akan selalu bersama yang dicintai, yaitu di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan apa? Dengan menyerupai orang yang dicintainya. Makanya itu nanti kaitannya kan sama firman Allah yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah saya, kata Rasulullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah saya. Di situ Allah tidak mengatakan fattabi'u ibadati, ikutilah ibadah saya. Tidak. Allah mengatakan fattabi'uni, ikutilah saya ini secara utuh. Ikutilah saya. Kan tidak ada di situ kalimatnya ikutilah ibadah saya. Ibadah saya saja. Tidak. Ikutilah saya. Ya sholatnya, ya bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul minum, bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasul adabnya berpakaian, beliau doanya Rasul berpakaian dan sebagainya. Ya, mengikuti sebisa kita. Nah itu baru almarhum aman ahabba, bukan cinta yang aspal tadi asli tapi palsu. Nah, saya sekedar ingin supaya tidak salah artikan, bilang sing penting cinta. Nah, cinta ya sing ya opo kan gitu. Nah, ya silakan mengaku. Semua boleh mengaku. Tadi itu kembali kepada syair tadi. Kulun yadai waslan bi Laila. Semua boleh ngaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui. Kaitannya dengan Einstein tadi itu. Itu pertolongannya hanya khusus untuk ibadah atau pertolongan yang lain juga? Iya semua umum itu kan. Iya karena berdua, iya karena stain itu kan ada dua muara kan maknanya. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong khususnya untuk menyembah. Karena tugas yang paling tinggi
dari manusia itu kan ibadah. Tugas paling tinggi manusia itu ibadah itu. Kita kerja, ya kerja kalau diniati ibadah, ya jadi ibadah. Kita makan minum, diniati ibadah, ya jadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung pada ini. Kita tidur siang supaya bangun malam, niat ibadah, jadi ibadah. Yang penting niatnya. Itu ya, qailula tidur siang untuk bangun malam, jadi ibadah. Kalau niatnya betul. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Nah, melebar maksudnya ya. Begini, posisi perlu diketahui. Posisi di dalam sholat itu gerak-gerakan ya, gerak-gerakan dalam sholat. Kan namanya gerakan manusia itu memang manusia itu kan secara sunnatullahnya bergerak, dan manusia itu artinya geraknya itu sebetulnya gerak biasa seperti kita biasa. Kecuali memang yang dikhususkan di dalam sholat, seperti rukuk, sujud kan ada kriteria khusus gerak-gerakan itu tadi. Selebihnya yang di situ tidak dijelaskan secara detail, maka ulama itu menyimpulkan muktamad kalau mazhab Syafi'i. Memang ada khilaf, saya tidak tahu di luar mazhab Syafi'i perbedaan dalam hal ini ya. Yang kita tahu muktamad di dalam mazhab Syafi'i itu berdiri, orang ruku, orang sujud. Posisi kaki itu ya tetap seperti normalnya dia berdiri. Gimana dia normal berdiri? Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu anukan perkiraan 1 jengkal, karena itu perkiraan orang berdiri normal itu jarak itu antara 2 kaki itu 1 jengkal yang normal, tidak terlalu rapat, tidak terlalu, kecuali sholatnya perempuan. Nah, kalau perempuan memang rapat ketika rukuk, ketika sujud. Maka ketika jari itu tadi, ketika rukuk sujud pun sama, ya jaraknya segitu, bukan kemudian rapatkan. Tapi ya tidak salah juga, yang mau rapat ya silakan, ada pendapat. Artinya begini loh, di dalam sholat itu ada beberapa detail sholat. Mohon maaf, saya kok agak kurang karena ada sifat sholat Nabi. Berarti yang tidak ngikuti itu berarti tidak ngikuti Nabi. Apa berani mengklaim begitu? Nabi itu detail sholatnya itu banyak, hadisnya itu banyak, hadis tentang sujud saja banyak, gitu loh. Jadi silakan, jangan mengklaim, oh yang betul gini, yang lain salah. Nah ini apa kan gitu. Nah, silakan, jangan mau mengikuti pendapat yang memang diyakini yang mantap begitu seperti itu, ya silakan. Tapi ada, jadi contoh sholat subuh kan tidak ada khilaf 2 rakaat, rukuknya cuma 1, sujudnya 2 kan gitu, tidak ada khilaf. Tidak ada. Tapi ada beberapa detail-detail sholat yang memang di situ ada beberapa perbedaan. Seandainya ada ketentuan langsung dari Rasulullah, saya tanya, seandainya ada ketentuan langsung dari Rasulullah yang pasti ya, pasti dan tidak mengandung multitafsir, apa ulama tidak ikut? Pasti ikut. Nah, makanya ketika tidak ada multitafsir, maka ulama tidak terjadi perbedaan. Ketika di situ satu redaksi hadis ataupun Quran di situ kemudian multitafsir, itu di situ kemudian terjadi perbedaan. Tapi perbedaan itu tetap bukan ngawur, ada dasarnya masing-masing. Itu. Jadi muktamad dalam mazhab Syafi'i itu semua, baik itu berdiri, rukuk, sujud, jarak antara kedua kaki itu normal. Nah, normalnya ulama ya memang tidak ada hadisnya sejengkal, ya tidak ada bunyinya seperti itu. Cuma normalnya menurut ulama itu normalnya orang berdiri dan sebagainya itu sekitar perkiraan itu satu jengkal. Jadi jangan kemudian ya lo ini ngawal garang dari mana 1 jengkal lo. Istimbat itu namanya penggalian hukum dari ulama. Begini ya, Imam Abu Hanifah itu pernah Imam Abu A'mash itu salah satu periwayat hadis. Bahkan di Bukhari, Imam A'mash ini salah satu periwayat hadis. Dia nanya sama Abu Hanifah. Abu Hanifah kita tahu beliau salah satu imam mazhab Hanafi besar. Beliau juga ahli hadis. 4 imam ini juga ahli hadis. Cuma yang menonjol fikihnya, bukan berarti mereka tidak ahli hadis. Suatu kali A'mash ini periwayat hadis tanya,
ke Abu Hanifah tentang satu masalah. Ya. Dijawab sama, nggak sebutkan masalahnya apa, dijawab sama Abu Hanifah dengan detail begini. Dari mana kamu ngambil itu, katanya Amash. Loh, saya ngambil dari hadis yang saya riwayatkan dari kamu. Amash itu periwayat hadis. Makanya Rasul bilang apa? Rubba mubalaghin au amin sami'in. Di dalam khutbah wada'nya, khutbatul wada', Rasul salah satunya pernah mengatakan, sampaikanlah yang saya ucapkan ini, sebab barangkali yang disampaikan itu lebih paham dari yang menyampaikan. Makanya dikatakan oleh makanya Amash ketika didapat jawaban dari Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, kami para ahli hadis ibarat apoteker, dokternya adalah kalian para ahli fikih. Jadi hadis Quran itu bahan mentah, itu perlu istimbat. Nah, yang mengistimbat ini ada ilmu. Bukan semua orang bisa istimbat. Ya, mohon maaf, tanpa mengurangi profesi, terus tukang becak disuruh ijtihad begitu. Tidak bisa. Tanpa saya ingin menghina satu profesi, artinya bukan tempatnya gitu. Jadi paham ya? Jadi masalah itu memang muktamad kalau saya jawab dalam mazhab Syafi'i itu biasa, normal, seperti kaki pada normalnya, baik itu berdiri, ruku ataupun sujud, itu seperti normal saja. Adapun ada yang mengatakan memang ada hadisnya, tapi tidak semua hadis itu kemudian bisa ada yang berpendapat memang harus rapat, ya silakan. Ya, jadi iya paham, saya tahu hadisnya itu, Ya, artinya apakah Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu, kan gitu. Nah, tapi kan menurut beliau ada pembahasan lain, dikatakan hadis itu macam-macam dan tidak mungkin saya jelaskan secara teknis di sini karena itu bukan konsumsi untuk umum. Kalau mau tahu ya belajar hadis, belajar usul fikih. Nah, itu ada kuliahnya sendiri, ada tanya sendiri. Gitu. Orang kita jelaskan ke orang awam itu sudah baku, sudah dalam bentuk jadinya bahwa fikihnya itu begini. Adapun dijelentrehkan hadisnya, ya panjang. Ya. Dikatakan bahwa kakinya Rasulullah itu ya taruh yurasu qadameh. Ya, itu dikatakan di dalam hadis itu memang begitu. Tapi kata Rasul sendiri apa maknanya? Itu berbeda lagi ulama, gitu loh. Jadi yang saya maksud silakan, tapi jangan mengklaim bahwa seolah ini yang anu kemudian yang lain salah. Ini yang saya tidak setuju. Nah, karena ada pendapat lain. Silakan. Jadi itu ditarjih umpama oleh satu ulama, umpama Imam Ahmad bin Hanbal mentarjih hadis itu. Itu pendapat yang kuat menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, menurut pendapat yang lain lagi yang lebih kuat lagi pendapatnya. Menurut Imam Syafi'i yang muktamad bukan seperti itu. Yang muktamad justru biasa. Menurut ulama yang lain yang muktamad adalah ya. Dan itu tugasnya para ulama ahli ijtihad. Kita yang bukan bidangnya ijtihad seperti itu, ya yang mengikut. Nah, tapi mengikut yang satu yang tidak bijak itu menyalahkan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Seperti masalah kunut dan sebagainya. Itu kan semua. Apa ndak Abu Hanifah tidak ngerti hadisnya kunut? Tidak mungkin. Abu Hanifah tidak ngerti. Cuma menurut pemandangan beliau dari sekian hadis, beliau berijtihad, berkesimpulan. Ternyata kesimpulannya Abu Hanifah tidak mengakui kesunahan kunut, sedangkan imam yang lain, yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i mengakui kesunahan. Itu pun berbeda lagi di mana tempatnya. Nah, karena masing-masing ada hadisnya. Jadi intinya yang di situ ada detail itu. Mazhabnya orang awam itu mazhabnya gurunya. Dia belajar ke siapa? Ya sudah itu. Gurunya bilang begini, ya sudah begitu. Karena dia bukan dalam tataran ijtihad. Lah kalau ingin ngerti dasarnya, ya perlu ngaji lagi lebih dalam lagi, akan dijelaskan dasarnya di situ. Bulughul Maram, kitab-kitab hadis tentang hukum lah. Itu baru kita ada penjelasan tentang itu. Sebab dalam penjelasannya butuh alat. Kita mau ngaji hadis hukum. Sudah belajar belum usul fikih? Sudah belajar belum mustalah hadis? Karena itu ada teknis. Setiap ilmu itu ada teknisnya, kimia. Kan ada istilah-istilah yang ada di kimia.
Yang ahli biologi tidak ngerti istilah kimia kan gitu. Biologi punya istilah sendiri. Itu sudah sunnatullah, di setiap ilmu itu ada istilah-istilah tersendiri. Yang itu harus dipahami kalau orang ingin memperdalam. Nah, karena kita bukan orang yang memperdalam, ya sudah ngikut apa katanya gurunya. Nah, masalah ada orang lain terus dia negur, nah, gurunya lain berbeda, ya enggak apa-apa sekedar negur, tapi cuma memaksakan kehendaknya dia, repot, kacau nanti. Ya. Hanya masing-masing mengklaim kebenaran. Ini yang mengklaim paling benar menurut dia, yang mengklaim. Pada Rasulullah saja di Bukhari, Sahih Bukhari, ketika perang dari Bani Quraidah, mau ke Bani Quraidah, Rasul bilang, la tusalli asar illa bi Bani, jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, sahabat dalam memahami hadis ini berbeda. Ada yang cepet-cepetan, ada yang biasa jalan, yang penting kita sholat di Bani Quraidah. Rasul tidak menginginkan kecuali kita sholat di Bani Quraidah, tidak lebih dari itu. Yang satu memahami, oh kita harus dapat awal waktu di sana, berarti harus cepat. Nah, sampai di sana Rasul tidak menyalahkan yang dua-duanya. Yang satu tidak salahkan, yang satu tidak salahkan. Dalam memahami dawahnya Kanjeng Nabi SAW. Artinya selama masih dalam satu koridor. Nah, kalau sudah menyimpang, nah itu namanya ini yang menyimpang. Kalau sudah di luar koridor itu, artinya pemahamannya sudah di luar koridor yang diakui oleh para ahli ilmu. Dia memahami, ya itu nggak bisa. Jadi pendapat yang nyeleneh, salah satu contoh pendapat nyeleneh, apa, batu di Arafah umpama dipindah keluar Arafah untuk wukuf di luar Arafah. Ini pendapat yang nyeleneh. Artinya semua ulama mengakui pendapat itu, pengikut itu, semua ulama mengakui bahwa pendapat itu nyeleneh. Jadi selama masih dalam koridor itu suatu yang sah-sah saja. Nah, dan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Yang penting satu yang disepakati bahwa salah satu dari jari kaki itu harus menghadap ke kiblat. Ini sepakat ulama. Ketika apa? Ketika sujud tuh nggak boleh ditekuk ke luar sehingga tidak menghadap kiblat, itu tidak boleh. Harus salah satu dari jari jemari itu harus menghadap kiblat. Ini sepakat ulama. Adapun masalah itu terjadi perbedaan memang. Yang utama mazhab Syafi'i yang banyak kita pakai ya itu apa? Jadi jangan dipertentangkan. Oh, saya mengatakan qaula Nabi, kamu mengatakan qaula Syafi'i. Lalu saya jawab, Imam Syafi'i itu tidak ngikut, kamu pikir Imam Syafi'i tidak ngikut Nabi lah. Kalau dipertentangkan qaula Nabiyyu SAW dengan qaula, kita ngerti qaula Nabi bersabda begini, ngertinya itu dari ulama, dia yang mempreteli makna hadis itu. Kemudian mengambil kesimpulan dari hadis itu tadi. Jadi jangan dipertentangkan qaula Syafi'i atau qaula Malik terus dipertentangkan dengan qaula Rasulullah SAW. Ini satu pemahaman yang keliru. Oh iya. Bukan masalah ramai apa tidaknya ya, sekedar ya. Ya jadi seperti itu. Ya, utamanya jadi biasa saja. Selain gerakan itu berdiri, ruku, sujud, itu posisi kaki itu normal saja. Ya, normalnya diumpamakan sama ulama itu sekitar 1 jengkal. Ya. Ya. Yang saya ingat saya shibron. Ya. Jadi jangan jarene lan jarene. Di kalimat di kitab fikihnya itu shibron. Shibron itu maknanya jengkal. Saya belum pernah dengar yang lain itu. Allah, kecuali kalau ada kitabnya, ada dasarnya, saya belum pernah tahu. Ya, Allah alam. Yang kita pernah tahu itu 1 jengkal itu pun perkiraan dari ulama. Yang normal itu segitu, tidak terlalu rapat, tidak terlalu menggang. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.
Ada apa-apa, Isra masih ada. Oh nggih. Nggih, sami-sami. Oh ya, syukran afwan. Oh ya. Bismillah. Nggih. Allah. Assalamualaikum. Alan, sehat. Alhamdulillah. Silakan Fadhil. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi. Iya, sami-sami. Afwan.
Nah, fadal. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.